Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zeti Finali SPD MPD dan juga Bapak Prasetyo Adi Nugroho SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan kewirausahaan. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul pemasaran dan penjualan. Sebelum kami memulai ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga rekan-rekan saya. Nama saya Sofia Kotrunada dengan NIM 2302102040101. Rekan saya Nafisa Farah Kamilah dengan akhiran NIM 4003, Tri Ahadiah dengan akhiran NIM 4015, Clara Cindy Putri Prayuda dengan akhiran NIM 4085, dan Nafilah Ragasyah Gauzi dengan akhiran NIM 4116. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisa Farah Kamilah dengan akhiran NIM 4003. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai strategi pemasaran. Nah, pemasaran sendiri merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan, baik yang menjual barang ataupun jasa, agar usahanya tetap berjalan. Ini dikarenakan karena pemasaran berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, oleh karena itu dapat diartikan pula bahwa pemasaran adalah strategi perusahaan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan melalui transaksi. Agar berhasil, maka perusahaan harus memastikan bahwa produknya berkualitas dan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen-konsumennya. Nah, memahami strategi pemasaran memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Apalagi para pebisnis itu harus menyadari bahwa strategi pemasaran yang tepat dapat membantu mereka mencapai berbagai tujuan bisnis. Maka secara sederhananya dapat disimpulkan bahwa pemahaman strategi pemasaran memiliki peran yang penting dalam kesuksesan perusahaan. Strategi ini membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis, membangun keunggulan kompetitif, mengambil keputusan yang tepat, beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan efisiensi serta efektivitas pemasaran, dan dapat membangun hubungan yang kuat dengan para pelanggannya. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, kenapa sih strategi pemasaran sangat penting? Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa alasannya. Yang pertama, perubahan dalam dunia bisnis. Pastinya lingkungan bisnis itu akan terus berubah, sehingga perusahaan harus menyesuaikan cara mereka memasarkan produk atau layanan. Oleh karena itu, perusahaan perlu strategi pemasaran yang fleksibel dan mampu beradaptasi agar tetap kompetitif. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Pastinya di dalam dunia bisnis pasti akan penuh dengan persaingan. Nah, maka dari itu perusahaan harus memiliki strategi pemasaran yang efektif agar bisa menonjol dibandingkan dengan pesaing lainnya. Nah, dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menawarkan nilai tambah yang unik kepada pelanggan dan dapat membangun keunggulan yang sulit untuk disaingi. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, perusahaan pastinya seringkali memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama anggaran, tenaga kerja, dan juga waktu. Nah, oleh karena itu, strategi pemasaran dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga dapat mencapai hasil maksimal dengan usaha yang optimal pula. Dan yang terakhir yaitu perubahan perilaku konsumen. Nah, kebutuhan dan kebiasaan konsumen pastinya akan terus berubah, sehingga perusahaan harus memahami cara terbaik untuk menarik perhatian mereka kembali. Nah, dengan adanya strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat mengenali kebutuhan pelanggan, berinteraksi dengan mereka secara efektif, serta menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan. Nah, baik untuk yang selanjutnya yaitu elemen-elemen dalam strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu agar pemasaran lebih efektif. Berikut beberapa jenis segmentasi pasar. Yang pertama ada demografis. Nah, demografis ini
dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, atau lokasi. Contohnya pada remaja usia 18 sampai 25 tahun ataupun eh, ayah-ayah pada pekerjaan buruh ataupun ibu rumah tangga. Lalu yang kedua yaitu psikografis, yang mana dikelompokkan berdasarkan gaya hidup, minat, atau nilai-nilai. Misalnya penggemar olahraga dan konsumen yang peduli pada lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu ada perilaku, yang mana dikelompokkan berdasarkan kebiasaan belanja, preferensi merek, atau loyalitas pelanggan. Contohnya pada pelanggan yang sering belanja online. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan geografis, yang mana membagi eh, berdasarkan wilayah tertentu seperti kota, negara, desa, atau daerah tertentu untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Nah, segmentasi pasar ini dapat membantu perusahaan memahami perbedaan kebutuhan pelanggan dan memilih kelompok yang paling menguntungkan. Yang mana dengan strategi ini perusahaan dapat menawarkan produk, promosi, dan distribusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan para pelanggan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran. Namun, dalam memilih segmen pasar, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor seperti ukuran segmen, tingkat persaingan, dan juga ketersediaan sumber daya. Elemen yang kedua yaitu penargetan pasar, yang mana merupakan proses memilih kelompok pelanggan yang akan menjadi fokus utama strategi pemasaran perusahaan. Nah, dengan menentukan target pasar yang tepat, perusahaan dapat menyesuaikan strategi dan taktik pemasaran agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, menentukan target pasar dengan benar dapat memungkinkan perusahaan menggunakan sumber daya secara lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Elemen yang ketiga yakni proposisi nilai, yang mana merupakan keunggulan unik yang ditawarkan suatu produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini mencakup manfaat utama yang diberikan kepada pelanggan serta faktor yang membedakan produk dari pesaing. Nah, di dalam pemasaran, proposisi nilai berfungsi sebagai alasan utama mengapa pelanggan harus memilih suatu produk dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, proposisi ini menjelaskan manfaat yang diperoleh pelanggan dan bagaimana produk atau layanan tersebut memberikan solusi terbaik bagi mereka. Nah, elemen yang keempat yaitu ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran sendiri adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produk atau layanan dengan menggabungkan beberapa elemen utama. Nah, elemen-elemen tersebut meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, perusahaan dapat merancang dan mengatur keempat elemen ini secara efektif agar dapat menarik pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mencapai tujuan pemasaran mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penetapan harga. Nah, penetapan harga yang sesuai untuk produk atau layanan memerlukan berbagai pertimbangan agar tetap kompetitif dan dapat menguntungkan. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perusahaan perlu menganalisis biaya produksi, operasional, dan pemasaran untuk memastikan harga yang ditetapkan dapat menutupi biaya dan memberikan keuntungan. Selain itu, penelitian pasar sangat penting untuk memahami harga produk sejenis, perilaku konsumen, dan strategi dari para pesaing. Nah, selanjutnya perusahaan harus mempertimbangkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, termasuk manfaat produk, kualitas, dan layanan tambahan. Dan yang terakhir, harga yang ditetapkan itu harus konsisten agar pelanggan percaya, tetapi tetap fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan perubahan dari pasar. Nah, elemen yang terakhir yaitu promosi. Promosi sendiri adalah upaya untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada target pasar dengan cara yang efektif. Nah, kegiatan promosi dapat mencakup seperti iklan, pemasaran digital, hubungan masyarakat, penjualan langsung, dan metode lainnya.
Nah, tujuan dari promosi sendiri adalah meningkatkan kesadaran dari pelanggan, menarik minat, serta mendorong mereka untuk melakukan pembelian dari produk kita. Nah, agar berhasil, strategi promosi harus menyesuaikan dengan kondisi pasar, persaingan, dan juga kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Nah, secara keseluruhan, promosi yang efektif membantu perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Sofia Khotrunada dengan akhiran NIM 4101. Di sini saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran terbagi menjadi 4, yaitu pertama produk, kedua harga, ketiga distribusi, dan yang keempat yaitu adalah promosi. Bauran pemasaran yang pertama yaitu ada produk. Nah, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar, baik berupa barang fisik maupun jasa, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk dapat berbentuk benda yang nyata seperti makanan, pakaian, dan elektronik, maupun berupa layanan seperti jasa konsultasi, perbankan, dan transportasi. Nah, dalam dunia bisnis, produk tidak hanya terbatas pada barang yang bisa disentuh, tetapi juga mencakup pengalaman, ide, dan juga kombinasi dari beberapa elemen yang memberikan manfaat bagi konsumen. Nah, jenis produk terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu barang kemudahan. Barang kemudahan adalah barang yang mudah diperoleh tanpa usaha besar karena tersedia di sekitar konsumen. Misalnya, beras, gula, sikat gigi, dan juga jasa rental komputer. Yang kedua yaitu ada barang perbandingan. Nah, barang perbandingan ini adalah barang yang memerlukan pertimbangan sebelum dibeli. Misalnya membandingkan harga, kualitas, atau desain. Contohnya berdasarkan kategori, yaitu pakaian dan juga aksesoris, dan juga perabotan rumah tangga, serta barang dalam jumlah besar seperti pasir, batu, dan juga bata. Yang ketiga yaitu barang khusus. Nah, barang khusus adalah barang yang memerlukan usaha ekstra untuk didapatkannya, seperti menabung atau berpergian ke lokasi tertentu. Nah, contohnya barang khusus ini seperti mobil, TV, dan juga perjalanan wisata ke tempat eksklusif. Jika pada sebelumnya merupakan jenis produk konsumsi, di sini juga terdapat jenis produk industri. Nah, jenis produk industri ini merupakan produk yang dibeli untuk digunakan dalam proses produksi atau diperdagangkan kembali. Nah, jenis produksi industri ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu bahan mentah. Nah, bahan mentah merupakan bahan dasar yang belum mengalami proses pengolahan dan digunakan untuk membuat produk lain. Contohnya seperti besi, baja, dan juga kapas. Yang kedua yaitu ada bahan produksi. Nah, bahan produksi adalah bahan yang telah mengalami sedikit proses pengolahan dan digunakan dalam industri manufaktur. Contohnya yaitu seperti tekstil untuk pembuatan pakaian. Selanjutnya ada bahan operasional. Nah, bahan operasional ini merupakan barang yang digunakan dalam operasional perusahaan meskipun bukan bagian utama dari produk akhir. Contohnya, bensin dan juga solar. Yang keempat yaitu ada peralatan utama. Nah, peralatan utama ini merupakan mesin atau peralatan besar yang menjadi komponen vital dalam proses produk suatu industri. Contohnya dari peralatan utama ini yaitu misalnya mesin penggiling tebu di pabrik gula dan juga mesin tenun di pabrik tekstil. Dan yang terakhir yaitu terdapat peralatan pendukung. Nah, peralatan pendukung ini merupakan alat tambahan yang membantu dalam proses distribusi atau produksi, tetapi bukan merupakan bagian utama dari lini produksi. Contohnya, seperti trailer, alat angkut barang dari darat ke kapal. Nah, terdapat strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran produk ini mencakup berbagai aspek, baik untuk memperkenalkan produk baru maupun mengembangkan produk yang sudah ada agar tetap relevan di pasar. Nah, salah satu strategi yang digunakan yaitu ada produk line atau lini produk, yaitu kelompok produk yang memiliki keterkaitan erat dalam hal fungsi,
target pelanggan atau rentang harga. Nah, sebuah perusahaan dapat memperluas ini produknya atau produk lini ini dengan menambahkan varian baru, baik dari ke segmen yang lebih tinggi maupun lebih mudah. Misalnya, sebuah perusahaan yang awalnya hanya berfokus pada produk premium dapat memperluas jangkauannya ke pasar dengan harga lebih terjangkau untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, hal ini juga dapat dilakukan sebagai respon terhadap persaingan atau untuk mengisi celah di pasar agar tidak diambil oleh kompetitor lainnya. Selanjutnya itu ada produk development atau pengembangan produk. Nah, produk development ini berfokus pada perbaikan atau inovasi produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, menciptakan produk baru dengan fitur khusus, menyempurnakan produk yang masih ada atau yang sudah ada dengan menemukan kegunaan baru untuk produk lama. Misalnya, mobil jenis pickup yang awalnya hanya digunakan untuk mengangkut barang kemudian dikembangkan menjadi mobil yang lebih nyaman untuk kebutuhan keluarga. Yang terakhir yaitu ada produk life cycle atau siklus hidup produk. Nah, dari siklus hidup produk ini yaitu upaya perusahaan dalam memperluas pilihan produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, diverifikasi ini bisa berupa perubahan kecil seperti variasi warna, ukuran, atau model produk yang sudah ada maupun diverifikasi ke yang lebih luas dengan memasuki industri yang berbeda. Bauran pemasaran yang kedua itu ada harga atau price. Nah, harga ini adalah nilai uang yang harus dibayar konsumen untuk barang atau jasa yang mempengaruhi strategi kompetitif perusahaan di pasar. Harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah sebagai alat tukar dalam transaksi atau sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh barang dan jasa. Penentuan harga memiliki dampak signifikan terhadap strategi kompetitif perusahaan. Nah, oleh karena itu, tujuan penetapan harga ini harus selaras dengan strategi yang ditetapkan perusahaan dalam menentukan posisinya di tengah persaingan pasar. Nah, terdapat tujuan penetapan harga. Yang pertama yaitu berorientasi pada laba. Nah, dalam pendekatan ini, perusahaan menetapkan harga dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal atau mencapai target laba tertentu. Nah, pendekatan maksimal laba, sebagaimana dijelaskan dalam teori ekonomi klasik, berusaha menentukan harga yang menghasilkan keuntungan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, menetapkan harga yang benar-benar optimal sangat sulit terutama dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis. Sementara itu, pendekatan target laba lebih realistis dengan menetapkan sarana keuntungan berdasarkan margin atau tingkat pengembalian investasi. Yang kedua yaitu berorientasi pada volume. Nah, pendekatan ini menargetkan peningkatan volume penjualan, nilai transaksi, atau pangsa pasar, baik dalam skala absolut maupun relatif. Nah, harga ditetapkan untuk menarik ke lebih banyak pelanggan dan bersaing secara agresif di pasar. Yang ketiga yaitu berorientasi pada citra. Harga juga berperan dalam membangun persepsi pelanggan terhadap merek atau produk. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk mencerminkan kualitas premium atau harga rendah untuk menarik lebih banyak konsumen dengan strategi produk yang lebih terjangkau. Dan tujuan yang terakhir yaitu stabilisasi harga. Nah, beberapa perusahaan memilih strategi penetapan harga yang mengikuti standar industri atau menyesuaikan dengan harga pemimpin pasar. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilisasi harga dan menghindari persaingan harga yang tidak sehat. Ada juga faktor yang mempengaruhi harga. Dalam menentukan harga, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi bisnisnya. Yang pertama yaitu ada tujuan pemasaran perusahaan. Penetapan harga sangat dipengaruhi oleh tujuan utama perusahaan. Beberapa tujuan yang umum meliputi peningkatan laba, keberlanjutan bisnis, perluasan pangsa pasar, dan kepemimpinan dalam kualitas produk, juga persaingan yang sehat serta tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu ada strategi pemasaran terpadu. Harga harus selaras dengan strategi pemasaran lainnya, termasuk produk, distribusi, dan juga promosi. Keselarasan ini membantu perusahaan menciptakan nilai lebih baik
bagi pelanggan serta meningkatkan daya saing di pasar. Yang terakhir yaitu ada faktor biaya. Biaya menjadi elemen krusial dalam menentukan harga minimum agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan. Nah, dalam mempertimbangkan biaya, ada beberapa aspek penting yang diperhitungkan. Misalnya, proporsi biaya tetap dan variabel. Jika biaya tetap mendominasi, maka peningkatan volume penjualan akan lebih efektif dalam meningkatkan keuntungan. Namun sebaliknya, jika biaya variabel lebih besar, maka perubahan harga sedikit saja dapat berdampak besar pada keuntungan. Perkenalkan, nama saya Clara Cindy Putri Prayuda dengan akhiran NIM 4085. Di sini saya akan menjelaskan tentang place atau distribusi. Saluran distribusi adalah jaringan organisasi yang bekerja sama untuk menyalurkan produk hingga ke konsumen akhir atau pengguna industri. Untuk memastikan distribusi berjalan efektif, perusahaan perlu merancang sistem saluran yang sesuai dengan memahami kebutuhan konsumen, menetapkan tujuan distribusi, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi. Pemilihan jenis dan jumlah perantara juga menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan produk agar lebih mudah diakses pelanggan. Setelah menentukan alternatif saluran, perusahaan harus mengevaluasinya dari 3 aspek utama. Dari sisi ekonomi, saluran yang dipilih harus memberikan keuntungan bersih tertinggi setelah dikurangi biaya distribusi. Dari sisi pengendalian, perusahaan perlu menilai sejauh mana mereka dapat mengontrol proses distribusi. Sedangkan dari sisi adaptabilitas, penting untuk memastikan saluran tersebut fleksibel dan dapat digunakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya adalah fungsi distribusi atau place. Terdapat 3 fungsi dari distribusi. Yang pertama, memperlancar arus keuangan perusahaan. Saluran distribusi membantu perusahaan mendapatkan uang tunai lebih cepat dibandingkan jika mereka menjual produk sendiri. Hal ini dikarenakan oleh pertama, agen atau grosir dapat membeli produk dalam jumlah besar sekaligus. Jika perusahaan menjual langsung, mereka harus menunggu pelanggan datang dan biasanya membeli dalam jumlah kecil. Yang kedua, berfungsi sebagai media komunikasi. Perantara seperti agen dan distributor dapat memberikan informasi berharga kepada perusahaan tentang respon atau keluhan konsumen terhadap produk. Dan yang ketiga, mendukung penjualan dan juga promosi. Saluran distribusi juga berperan dalam memperkenalkan dan memasarkan produk, membantu meningkatkan penjualan pada perusahaan. Berikutnya adalah tipe-tipe distribusi. Distribusi berganda adalah strategi yang menggunakan lebih dari satu saluran distribusi untuk menjangkau berbagai segmen pelanggan. Tujuan utamanya adalah memastikan akses optimal ke setiap segmen, memperluas jangkauan pasar, mengurangi biaya distribusi, dan menyeimbangkan penjualan. Adapun 2 jenis distribusi berganda. Yang pertama, saluran komplementer. Dalam jenis ini, setiap saluran distribusi menjual produk yang berbeda dan tidak saling terkait. Strategi ini bertujuan untuk menjangkau segmen pasar yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh saluran distribusi yang sudah ada. Yang kedua, saluran kompetitif. Pada jenis ini, produk yang sama dijual melalui 2 saluran yang bersaing satu sama lain. Strategi ini diterapkan untuk meningkatkan volume penjualan dan merespon perubahan dalam lingkungan pasar. Selanjutnya adalah promosi. Menurut Swasta dan Irawan dalam Fakhrudin tahun 2022, promosi adalah proses penyampaian informasi atau upaya persuasi satu arah yang bertujuan untuk mendorong seseorang atau organisasi melakukan pertukaran dalam pemasaran. Promosi harus mempertimbangkan siapa targetnya, apa yang dipromosikan, kapan waktu yang tepat, dan di mana strategi ini diterapkan. Karena tidak semua perusahaan memiliki anggaran besar untuk promosi, maka kegiatan promosi
harus difokuskan pada pasar sasaran yang paling potensial. Promosi dapat mencakup berbagai elemen, seperti nama perusahaan, logo, strategi personal selling, promosi khusus, serta hubungan masyarakat dan publisitas. Selain itu, perusahaan sebaiknya menjalin hubungan dengan media sebelum bisnis resmi beroperasi untuk memperkuat strategi promosi mereka. Adapun tujuan utama dari promosi, yang pertama memberikan informasi. Maksudnya, dari promosi ini menyampaikan detail tentang perusahaan, produk, atau layanan kepada pelanggan sasaran. Yang kedua, mempengaruhi keputusan. Hal ini mendorong calon pelanggan untuk mempertimbangkan dan memilih produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Maksudnya, dari promosi ini dapat meyakinkan pelanggan agar membeli atau menggunakan produk dengan menonjolkan keunggulannya. Yang keempat, meningkatkan pasar sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelanggan tetap mengenali merek dan produk, sehingga mereka tidak memilih produk dari kompetitor. Promosi ada berbagai macam bentuknya. Ada 4 macam, yaitu personal selling, periklanan, publisitas, dan promosi penjualan. Yang pertama ada personal selling. Personal selling adalah komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan produk, membangun pemahaman, serta mendorong mereka untuk mencoba dan membeli produk. Yang kedua, periklanan. Periklanan mencakup semua kegiatan dalam menyampaikan pesan secara non-personal, baik secara lisan maupun visual, yang dibiayai secara terbuka untuk mempromosikan produk, jasa, atau ide. Yang ketiga, ada publisitas. Publisitas adalah upaya mendapatkan liputan editorial di berbagai media tanpa biaya iklan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan mendukung strategi penjualan. Dan yang terakhir, promosi penjualan. Promosi penjualan bertujuan untuk menarik pelanggan baru, mendorong mereka mencoba produk, meningkatkan jumlah pembelian, menghadapi promosi pesaing, serta memperkuat kerjasama dengan pengecer. Nah, selanjutnya saya Nafila Rad Sauzi dengan nomor NIM 2302102041116. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penjualan. Teknik penjualan yang efektif merupakan salah satu faktor utama dalam kesuksesan dalam berbisnis, terutama pada bidang kewirausahaan. Nah, jualan merupakan proses di mana seseorang dapat membantu orang lain dalam mengambil keputusan pembelian. Penjualan merupakan proses kegiatan menjual, yakni dari kegiatan menetapkan harga jual sampai produk yang akan didistribusikan ke tangan konsumen ataupun pembeli. Sehingga teknik penjualan merupakan serangkaian metode maupun strategi yang digunakan oleh individu ataupun perusahaan untuk meningkatkan keefektifan dalam menawarkan produk atau jasa kepada konsumen atau pelanggan. Nah, teknik penjualan ini merupakan kemampuan dalam menjual barang, bukan hanya tentang menawarkan produk, tetapi juga memahami bagaimana kebutuhan pelanggan, sehingga dapat menciptakan dan juga membangun kepercayaan pelanggan serta dapat memberikan solusi yang tepat terhadap pelanggan. Di mana pada era digital ini, teknik penjualan akan semakin berkembang dengan banyaknya metode dan juga strategi baru untuk meningkatkan keefektifan bisnis. Sehingga terdapat beberapa jenis teknik penjualan, yaitu yang pertama ada consultative selling, yang kedua ada solution selling, yang ketiga ada value selling, yang keempat ada relational selling, dan yang kelima ada digital selling. Nah, yang pertama ada
consultative selling ataupun penjualan konsultatif. Apa sih yang dimaksud dengan penjualan konsultatif? Nah, penjualan konsultatif ini merupakan strategi penjualan yang berfokus pada pemahaman kebutuhan serta permasalahan pelanggan, di mana pada penjualan konsultatif ini dapat melakukan pendekatan terhadap penjual yang akan bertindak sebagai seorang konsultan yang berupaya memberikan solusi melalui produk ataupun layanan yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Nah, pada hal ini, karakteristik utama yang dilakukan adalah tenaga penjual berupaya untuk mengenali kebutuhan tujuan serta halangan yang dihadapi oleh pelanggan ataupun konsumen dengan menjalin komunikasi yang lebih baik, serta membangun hubungan yang erat dan berkelanjutan dengan pelanggan yang didasarkan dengan kepercayaan yang mengutamakan komunikasi dua arah antara penjual serta pelanggan, sehingga dapat memungkinkan pertukaran informasi yang jelas, terbuka, dan juga membangun pemahaman yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu penjualan solusi atau solution selling, di mana pada penjualan ini merupakan salah satu teknik penjualan yang menitik beratkan pada pengenalan serta pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan atau permasalahan spesifik terhadap pelanggan. Nah, dengan melakukan teknik penjualan solusi ini bertujuan untuk menawarkan produk atau layanan yang sesuai sebagai solusi yang tepat, sehingga produsen ini tidak sekedar menawarkan produk secara langsung, melainkan dapat bertindak sebagai konsultan yang membantu pelanggan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan mereka. Nah, dengan menerapkan penjualan solusi ini secara efektif, perusahaan perlu penjual dengan keterampilan dalam menganalisis kebutuhan pelanggan. Dengan kemampuan konsultatif ini, perusahaan harus memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan produk atau layanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang spesifik dari setiap pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga ada penjualan nilai atau value selling, di mana pada penjualan nilai ini merupakan salah satu teknik penjualan yang berorientasi terhadap penyampaian manfaat ataupun nilai tambah yang sangat berarti bagi pelanggan. Dengan melalui produk atau layanan yang ditawarkan, penjual harus mampu memperlihatkan bagaimana produk itu dapat meningkatkan efisiensi dalam mengurangi biaya ataupun memberikan keuntungan lain bagi pelanggan ataupun konsumen. Nah, selanjutnya ada penjualan relasional atau relational selling, di mana pada penjualan ini merupakan salah satu teknik penjualan yang berfokus terhadap pembangunan dan menjaga hubungan jangka panjang antara penjual dan juga pelanggan. Nah, pada penjualan ini, metode ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan serta meningkatkan loyalitas pelanggan melalui interaksi yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah. Nah, penjualan yang relasional harus diterapkan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan kepuasan terhadap pelanggan sehingga menciptakan loyalitas pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, terutama dalam bisnis jasa. Nah, metode ini bukan hanya menargetkan penjualan dalam satu transaksi saja, tetapi memastikan adanya kesinambungan dalam hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Nah, manfaat dengan dilakukannya penjualan ini itu dapat meningkatkan
kepuasan pelanggan, dan pelanggan itu akan merasa puas dan loyal. Biasanya akan melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan juga keuntungan dari penjualan produk kita. Begitu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah penjualan digital atau digital selling. Pada penjualan ini, teknik pemasaran produk atau jasa secara kreatif melalui saluran distribusi yang berbasis data untuk menjangkau pelanggan dan juga konsumen dengan cara yang efisien, tepat waktu, dan juga hemat biaya. Nah, pada metode ini biasanya menggunakan metode promosi dan juga penelitian pasar dengan menggunakan berbagai metode media digital online seperti blog, website, YouTube, Instagram, TikTok, dan Shopee dan lain sebagainya. Nah, manfaat yang didapatkan bukan hanya sebatas terhadap akses informasi yang lengkap dan media untuk memasarkan produk, tetapi juga bermanfaat dalam penyebaran informasi yang lebih interaktif, peningkatan wawasan mengenai merek dan produk, dan dapat juga mengumpulkan data untuk dijadikan referensi dalam menganalisis pasar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri ada unsur-unsur branding. Yang pertama ada nama. Nama merupakan elemen saya akan utama yang wajib ditentukan saat melakukan branding. Tanpa nama, sebuah produk akan kehilangan identitas yang penting untuk memudahkan pengenalan oleh masyarakat. Branding yang kedua di sini ada logo, yang berarti saat merancang logo penting untuk mempertimbangkan sebuah kata serta citra yang selaras dengan brand atau layanan. Logo yang memiliki brand tersendiri akan menciptakan kesan mendalam dan mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga adalah tampilan visual. Tampilan visual dapat diterapkan pada desain produk, kemasan, seragam, dan lainnya. Warna-warna cerah atau elegan akan memperkuat citra produk. Kemudian di sini ada juru bicara. Label pada sebuah produk dapat mewakili sesuatu yang dipasarkan, toko perusahaan atau menjadi identitas yang sekaligus pembeda dari produk lain di pasaran. Dan yang selanjutnya dalam penggunaan suara, kata brand dan branding memiliki arti yang tidak sama. Brand akan merujuk merek, menyempurnakan branding merujuk pada serangkaian membuatnya lebih menarik dan mudah yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan tujuan untuk menciptakan di sini berupa slogan yang kreatif, mampu memberikan kesan kuat saat merancang brand. Menggunakan kata-kata yang ceria, positif, branding dan adalah membandingkan proses pemberian nama. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur branding atau gabungan. Yang pertama ada nama tersebut. Nama tujuan branding adalah utama yang wajib ditentukan saat melakukan branding tertentu, serta membedakannya dari akan kehilangan atau layanan yang ditawarkan untuk memudahkan pengenalan kemudian Yang kedua di sini ada logo. Tidak hanya terbatas pada merek atau nama dengan untuk sebuah produk, keunikan serta perusahaan yang selaras lebih dari brand. Nah, logo yang mencakup seluruh elemen yang menciptakan kesan mendalam dan mudah diingat oleh konsumen. Logo, yang ketiga ada tampilan visual. Tampilan visual dapat diterapkan pada desain produk, hingga kemasan, seragam, dan lainnya. Warna-warna cerah atau selanjutnya, untuk jenis-jenis branding di sini ada 5. Yang pertama ada product branding, yang kedua ada personal branding, yang ketiga ada corporate branding, yang keempat ada geographic branding, dan yang kelima ada cultural branding. Yang pertama, produk branding. Nah, kegiatan ini ditunjukkan untuk mendorong konsumen agar lebih cenderung memiliki produk yang telah diberikan branding dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang
kedua, personal branding. Nah, personal branding ini merupakan strategi pemasaran yang dimanfaatkan untuk membangun dan mengangkat reputasi seorang tokoh publik seperti politisi, musisi, selebriti, dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah agar tokoh tersebut memperoleh citra positif di hadapan masyarakat. Dan yang ketiga ada corporate branding. Corporate branding ini bertujuan untuk memperkuat citra dan reputasi sebuah perusahaan di pasar. Nah, proses ini mencakup berbagai elemen perusahaan, mulai dari produk atau layanan yang disediakan hingga peran serta karyawan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dan yang kelima ada geographic branding. Nah, kegiatan ini itu bertujuan agar saat seseorang menyebutkan nama suatu tempat, orang lain langsung membayangkan produk atau jasa yang berasal dari nama dari sana. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada cultural branding. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah membangun reputasi yang berkaitan dengan lingkungan serta masyarakat di suatu daerah atau negara tertentu. Baik, selanjutnya ada fungsi dan tujuan branding. Nah, di sini terdapat 4 fungsi dari branding pada perkembangan bisnis. Yang pertama, fungsi dari branding itu adalah sebagai pembeda. Nah, brand atau merek yang sudah terkenal akan gampang dikenali dan dibedakan dari produk lainnya. Yang kedua, untuk promosi dan menarik perhatian. Nah, produk yang punya brand kuat lebih menarik bagi pembeli dan lebih gampang dipromosikan. Yang ketiga itu dapat membangun citra dan kepercayaan. Brand membantu menciptakan kesan baik, bikin orang yakin dengan kualitas produk dan membuat produk lebih mudah diingat. Dan yang keempat yaitu menguasai pasar. Nah, brand yang kuat bisa lebih mudah menguasai pasar karena orang-orang itu sudah kenal, kemudian percaya dan ingat dengan brand itu. Nah, sedangkan untuk tujuan dari branding tersendiri adalah yang pertama ada untuk membentuk persepsi positif masyarakat terhadap brand. Yang kedua, membangun rasa percaya, dan yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap brand tersebut. Nah, dengan membangun persepsi yang tepat, brand dapat mengarahkan bagaimana masyarakat memandang kualitas, nilai, dan keunikan yang ditawarkan. Dari persepsi yang kuat ini, kepercayaan pun akan tumbuh karena masyarakat merasa brand tersebut konsisten, profesional, dan mampu memenuhi janji yang disampaikan. Nah, seiring waktu, ketika kepercayaan sudah terbentuk, masyarakat akan mulai memiliki ketertarikan emosional yang lebih dalam, sehingga menumbuhkan rasa cinta terhadap brand dan menciptakan loyalitas yang kuat di hati konsumen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari promosi. Nah, promosi adalah salah satu aktivitas utama yang berperan penting dalam memperkenalkan, menginformasikan, serta mengingat konsumen tentang manfaat sebuah produk, sehingga dapat mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Dalam menjalankan kegiatan promosi ini, setiap perusahaan perlu memiliki alat promosi yang paling sesuai agar tujuan peningkatan penjualan dapat tercapai dengan efektif. Nah, di sini terdapat beberapa pengertian promosi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Basu Swasta dan Irawan dalam Saleh 2019, promosi adalah dorongan sementara yang diberikan untuk meningkatkan pembelian atau penjualan sebuah produk atau layanan. Nah, kemudian menurut Lam Hair dan MC Daniel dalam Saleh 2019 berpendapat bahwa promosi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh penjual untuk menyampaikan informasi, membujuk, serta mengingat calon konsumen mengenai suatu produk dengan tujuan mempengaruhi pandangan mereka atau mendapatkan tanggapan yang diinginkan
Dan menurut Fandi Jiptono dalam Saleh 2019, bauran promosi tradisional mencakup berbagai cara yang digunakan untuk menyampaikan manfaat suatu jasa kepada konsumen potensial maupun yang sudah ada. Nah, cara-cara tersebut meliputi iklan, promosi, penjualan secara personal, serta kegiatan hubungan masyarakat. Nah, promosi ini merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna menyampaikan keunggulan produknya serta meyakinkan pelanggan dalam target konsumen agar melakukan pembelian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inti dari promosi adalah proses komunikasi antara perusahaan dan konsumen yang bertujuan untuk mendorong terjadinya penjualan. Strategi promosi penjualan. Yang pertama, di sini ada meningkatkan volume produksi dan penjualan. Nah, meningkatkan produksi dan penjualan ini bisa dicapai lewat strategi promosi yang tepat. Nah, promosi dirancang untuk jangka pendek atau panjang agar bisnis lebih siap dan terarah. Jika promosi sesuai dengan kebutuhan dan minat konsumen, permintaan produk akan meningkat. Permintaan yang naik akan mendorong produksi dan penjualan. Nah, keberhasilan promosi bisa dilihat dari naiknya volume penjualan. Selanjutnya, untuk tujuannya adalah menarik pembelian potensial. Nah, dalam target pasar itu terdapat dua jenis konsumen, yaitu pelanggan tetap dan calon pembeli. Nah, untuk pelanggan tetap, promosi persuasif cenderung lebih mudah dilakukan karena mereka sudah akrab dan memahami produk yang ditawarkan. Nah, sebaliknya, calon pembeli atau pembeli potensial adalah kelompok orang yang belum pernah mencoba atau membeli produk dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, strategi pemasaran difokuskan untuk menarik minat pembeli potensial karena mereka berperan penting dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Yang ketiga ada menumbuhkan loyalitas pelanggan. Nah, promosi yang dilakukan secara terus-menerus akan tertanam dalam ingatan konsumen, terutama jika promosi tersebut menyoroti manfaat produk dan layanan dalam jangka panjang bagi mereka. Nah, dengan demikian, hal ini dapat membangun loyalitas pelanggan untuk tetap memilih produk tersebut walaupun ada banyak produk yang serupa yang tersedia di pasar. Yang keempat ada menambah utilitas kegunaan. Meningkatkan nilai guna dan manfaat produk menjadi hal yang penting karena seiring berjalannya waktu, fungsi atau daya tarik suatu produk ini bisa memudar. Dalam situasi seperti ini, perusahaan perlu segera merancang strategi promosi yang efektif untuk membangkitkan kembali minat pasar dan mendongkrak penjualan, baik untuk produk berupa barang maupun jasa. Selain itu, inovasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan serta tren konsumen yang terus berubah juga harus menjadi bagian dari strategi agar produk tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan yang ketat. Dan yang terakhir, di sini ada meningkatkan daya tarik. Nah, salah satu kepastian bahwa promosi merupakan langkah untuk meningkatkan kembali daya tarik suatu produk. Pemakaian produk yang sama selama bertahun-tahun mungkin akan menciptakan kejenuhan di mata konsumen. Konsumen akan cenderung mencoba produk lain sebagai varian atau sekedar coba-coba. Kondisi tersebut harus disikapi dengan tetap atau pelanggan akan lari ke produk pesaing. Nah, oleh sebab itu, strategi promosi harus dilakukan agar rasa ketertarikan pelanggan tetap pada satu produk. Baik ya, di sini terdapat juga kegiatan promosi seperti periklanan, penjualan tatap muka, aplikasi, promosi penjualan,
Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan periklanan. Periklanan itu seperti promosi tidak langsung yang dilakukan lewat berbagai media seperti TV, radio, internet untuk mengajak konsumen membeli produk. Kemudian ada penjualan tatap muka. Nah, penjualan tatap muka ini merupakan promosi langsung antara penjual dan pembeli. Nah, tujuannya untuk mengenalkan produknya secara lebih dekat agar konsumen tertarik untuk membeli. Yang selanjutnya ada publikasi. Publikasi ini merupakan promosi tidak langsung yang berisi informasi atau konten komersial disebarkan lewat media cetak atau elektronik seperti artikel, wawancara, atau diskusi. Dan yang terakhir, promosi penjualan, yaitu promosi tambahan seperti pemeran atau demonstrasi produk terutama untuk barang yang butuh layanan tambahan atau pasangan perbaikan, misalnya AC atau kulkas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, baik, saya akan membacakan kesimpulan pada materi pemasaran dan juga penjualan. Nah, pemasaran mencakup strategi pemenuhan kebutuhan konsumen, sementara penjualan berfokus pada transaksinya. Dengan bauran pemasaran, teknik penjualan yang tepat, serta branding dan promosi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, loyalitas pelanggan, dan pertumbuhan dari bisnisnya. Sekian, terima kasih. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 6 mengenai pemasaran dan juga penjualan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.